Baik, kita mulai ya webinarnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman Bogor Creative Fest yang telah bergabung dengan kami di webinar membuat produk dengan memahami pasar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah daftar dari minggu lalu, hari kemarin, bahkan tadi pagi masih ada yang daftar, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu dari Yogyakarta, Jakarta, Tangerang, Denpasar, Padang, Bandung, Jambi, Depok, dan masih banyak lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami sangat bangga bisa mengundang teman-teman semua di acara webinar hari ini. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Wandana dan saya akan menjadi host pada acara webinar pagi hari ini. Saya akan membacakan urutan acaranya ya, atau rules-nya, yaitu nanti akan ada sambutan dari Direktur Bogor Creative Fest, yaitu Ibu Dian Pitandingya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber kita selama 30 menit. Nanti ada PowerPoint-nya di share screen, dan kemudian jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin poin-poin dari narasumber kurang jelas, langsung saja tanyakan di live chat. Nanti kita akan rangkum dan kita akan adakan sesi pertanyaan, yaitu 2 sesi ya. Satu sesi itu akan ada 3 pertanyaan, dan mungkin nanti jika ada waktu yang lebih atau berkesempatan kita akan tampung juga dan kita akan tanyakan ke narasumber. Oke, baik, selanjutnya mungkin kita akan ada sambutan sedikit dari Direktur dari Bogor Creative Fest, yaitu Ibu Pintan Divya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semangat untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung di webinar BCF dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh rekan-rekan sekalian pada kami pada kesempatan webinar pertama atau webinar perdana dari BCF. Perlu saya sampaikan, saya selaku Direktur Eksekutif BCF, Bogor Creative Fest, yaitu Ibu Dian Pitandingya, yang mana ingin menyampaikan sedikit kaitan apa itu BCF atau Bogor Creative Fest. Bogor Creative Fest awalnya berdiri berharap bisa membantu mengangkat, mengenalkan, ini luar biasa karena kita kota hujan, identitas yang kota hujan barangkali sinyal ya yang memang kurang kondusif. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan, tapi mudah-mudahan ke depan bisa lancar kegiatan webinar ini. Baik, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Dian Pitandingya sebagai Direktur Eksekutif dari BCF, Bogor Creative Fest. Seperti tadi disampaikan, BCF adalah portal online pengusaha UMKM Bogor yang diharapkan warga Bogor, utamanya yang produktif dan kreatif, bisa bersama-sama berinovasi atau bisa mempromosikan diri di BCF ini. Selain itu, mungkin untuk kaitan portal bisa dilihat di YouTube, IG, Facebook, Bogor Creative Fest. Nanti bisa dilihat dari masing-masing aplikasi yang disampaikan. Lalu membantu meningkatkan produktivitas, kreativitas pelaku UMKM. Hal ini kita lakukan dengan melakukan kunjungan ke UMKM. Kebetulan beberapa UMKM di Kabupaten Bogor sudah kami kunjungi dan mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama untuk sama-sama membangun perekonomian negara kita, apalagi kondisi sedang COVID seperti ini, mudah-mudahan kita bisa bangkit untuk perekonomian. Nah, untuk kaitan dengan meningkatkan
Oke. Oke, kami lanjutkan. Makanya mengapa kami BCF berinisiatif untuk mengadakan webinar perdana ini. Yang mudah-mudahan webinar ini akan berkelanjutan untuk webinar selanjutnya, di mana kita sama-sama ingin mendapatkan ilmu, terutama dari pakarnya yang sudah hadir di sini, Bapak Slamet Sudjono, yang dikenal dengan nama Bapak Budi. Beliau sangat luar biasa, hadir di tengah-tengah kita dengan terinspirasi untuk membantu bangsa Indonesia, terutama yang memang di bidang UMKM atau warga Indonesia yang memang ingin bangkit dari keterpurukan perekonomian. Terima kasih Bapak Budi atau Bapak Slamet Sudjono sudah berkenan. Selanjutnya, BCF sendiri sebagai wadah penjualan untuk UMKM atau untuk warga Bogor yang memang punya kreatif dan produktivitas. Kita akan membentuk marketplace yang mungkin bisa dibentuk seperti Gojek atau yang lainnya. Aplikasi itu ada di Android yang insya Allah akan segera di-launchingkan di bulan Oktober untuk kaitan marketplace BCF. Lalu BCF sendiri berfungsi untuk sebagai media promosi UMKM, yang tadi saya sudah sampaikan bisa dilihat di YouTube, IG, Facebook, maupun secara offline. Jadi kita berharap bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan se-Indonesia. Kebetulan di sini hadir dari Padang, Riau, Jambi, Bali, Papua, luar biasa. Kami sangat bangga, kami sangat bahagia karena kita sama-sama ingin mencoba mendapatkan ilmu dari Bapak Budi ini. Mudah-mudahan untuk webinar selanjutnya kita mendapat ilmu-ilmu lain yang memang diperlukan oleh rekan-rekan sekalian, baik yang dari UMKM maupun yang di luar UMKM yang ingin berkreasi, ingin produktif, ingin menjadikan diri sendiri adalah suatu yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, silakan subscribe di YouTube BCF. Selanjutnya ada website BCF yaitu www.bogorcreativefest.com. Silakan rekan-rekan sekalian bisa melihat. Tidak lupa untuk subscribe untuk di YouTube Bogor Creative Fest. Terima kasih. Saya sampaikan selamat mengikuti webinar perdana dari BCF bersama Bapak Slamet Sudjono kaitan dengan materi pertama webinar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan untuk webinar selanjutnya. Selamat mengikuti. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama perjalanan webinar ini. Mudah-mudahan untuk webinar selanjutnya kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Pitangninggya selaku Direktur dari Bogor Creative Fest atas sambutannya yang sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi, dan sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu ada Bapak Budi Slamet Sudjono, STMIM. Beliau pernah menjabat sebagai Customer Marketing Manager di Unilever, kemudian Customer Marketing Group Head Johnson & Johnson, lalu juga Senior Vice President Head Marketing Permata Bank, kemudian Communication Head dari ANZ, lalu Head Marketing CIMB Diaga, dan kemudian yang terakhir adalah Digital and Marketing The Body Shop. Jadi Bapak Slamet Sudjono ini sangat berpengalaman sekali di dunia marketing, marketing dan pasar. Oke, kita langsung sambung. Pak Slamet, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Duki. Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman? Baik juga di sana? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. PSBB
Karena pada saat pandemi saat ini kesehatan nomor satu, Pak ya. Benar. Benar sekali. Oke, Pak Budi, kita akan ngobrol sedikit ya untuk sebelum masuk ke materi. Oke, Pak Budi, kita sudah memasuki bulan September dan kita sudah di ujung tahun, tapi kondisi saat ini masih berada dalam pandemik. Kira-kira bagaimana cara kita untuk survive di pandemi untuk khususnya kita para pelaku usaha atau UMKM? Ya, emang ini situasi memang kalau dibilang baik juga nggak terlalu baik gitu, tapi kalau dibilang buruk juga sebenarnya nggak terlalu buruk ya. Nah, jadi satu hal yang kita bisa pelajarin di situasi seperti ini, itu bahkan brand-brand besar, ya merek-merek besar, ternyata di luar dugaan itu ada juga yang kolaps, ya. Nah, kita nggak pernah nyangka ada brand-brand sebesar itu tiba-tiba harus tutup tokonya, harus jual asetnya dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kita juga lihat justru ada industri-industri kecil yang berkembang. Ya, jadi satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa meskipun suasananya kelihatannya sulit, ya, ternyata selalu ada kesempatan yang kita bisa ambil. Ya, jadi mungkin ada area-area di mana perusahaan-perusahaan besar itu belum bisa masukin, ya. Nah, ini adalah opportunity buat kita perusahaan-perusahaan UMKM ya untuk mengambil alih pasar tersebut. Nah, tapi satu hal yang kita harus ingat adalah bahwa apapun situasinya, ya kita harus tetap semangat. Ya, kita harus tetap semangat karena kesempatan selalu ada. Nah, terus kemudian jangan lupa selalu melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Ya, nanti saya akan di presentasi kita akan sempat lihat beberapa contoh ya yang sebetulnya muncul itu justru ketika kita krisis ya, ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, jadi intinya adalah apapun suasananya ya, apapun kondisinya, selalu ada peluang untuk kita ya UMKM berkembang terus. Intinya kita harus tetap semangat, Pak ya. Tetap semangat dan juga semangat sabar dan berinovasi, kreatif. Ya, oke. Oke, mungkin teman-teman udah agak sabar ya untuk melihat materi dari Pak Slamet ini ya. Kita langsung saja Pak ya, kita akan presentasikan PowerPoint dari Pak Slamet ini. Dan saya ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mungkin kira-kira ada poin-poin yang kurang jelas dari Pak Slamet nanti di PowerPoint. Langsung saja di chat pertanyaannya ya. Nanti kita akan tampung pertanyaan, nanti setelah sesi presentasi berakhir, kita akan lemparkan pertanyaan tersebut ke Pak Slamet. Oke, baik, kita mulai Pak ya. Saya akan share sedikit. Siap. Oke, ya kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pertama-tama terima kasih kesempatan yang sudah diberikan pada Bogor Creative Fest ya. Ini menurut saya suatu inisiatif yang sangat baik gitu ya, apalagi kalau misalnya kita lihat data dari pemerintah itu UMKM itu berperan sangat besar ya terhadap perekonomian Indonesia, itu bisa mencapai 60%. Dan jumlahnya itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Setiap tahun itu kira-kira ada penambahan UMKM sebanyak 1 juta, ya 1 juta pelaku UMKM baru. Nah, jadi tentunya kita ini sebagai pelaku UMKM yaitu memegang peranan yang sangat penting ya bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Nah, sebetulnya saya di sini sebagai pelaku UMKM juga karena sudah hampir 2 tahun saya berhenti dari dunia kerja. Dan terus kemudian memutuskan untuk menjadi pelaku UMKM. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan di sini ya buat sharing aja ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu pelajari ya. Buat saya juga menjadi pengingat untuk pengembangan produk-produk berikutnya. Nah, tema hari ini adalah membuat produk dengan memahami pasar. Next-nya.
Boleh ya. Nah, membuat produk itu sesuatu yang apa ya, boleh dibilang gampang-gampang susah gitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh berdiskusi mengenai produk, ada yang dikenal dengan istilah 6P. Jadi produk itu tuh nggak sendirian. Ya, produk itu terikat dengan yang lainnya, dan kesuksesan satu produk itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini ada 6P, 6P-nya ini bahasa Inggris, tapi saya coba terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Yang pertama tentunya adalah produk itu sendiri. Ya, jadi produk itu sendiri. Produk apa yang kita jual, produk apa yang kita produksi, ya produk apa yang kemudian kita pasarkan. Nah, yang kedua adalah positioning. Ya, positioning dalam arti bagaimana kita memposisikan produk kita. Apakah produk kita itu diposisikan untuk menengah ke bawah, ya, atau lapisan menengah, atau lapisan ke atas. Nah, itu tentunya akan berbeda. Satu produk bisa fungsinya sama, tapi dari sisi positioningnya berbeda. Dan itu sangat mempengaruhi harga dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mengerti juga produk yang akan kita produksi ini, ya ini posisinya akan seperti apa. Nah, yang kedua adalah dari sisi harga. Nah, jadi berhubungan dengan positioning tadi, kita harus menentukan harga dari produk kita. Nah, belum tentu produk yang murah, ya itu selalu lebih laku dari produk yang lebih mahal. Ya, kalau kita lihat misalnya pasar, misalnya untuk ibu-ibu terutama ya, kita lihat harga tas, ya. Harga tas itu belum tentu yang harganya 1 juta, 10 juta, atau 30 juta nggak ada yang beli. Ya, buktinya orang bisa jadi berbondong-bondong ya beli tas yang harganya jutaan gitu, karena nah itu tadi, karena positioningnya sangat jelas ya, sehingga orang merasa ada faktor lain yang membuat tas itu sangat cocok dihargain segitu. Yang berikutnya adalah place. Ya, place ini tempat. Ya, jadi tempat dalam arti apakah tempat untuk penjualan atau tempat untuk promosi, tempat untuk pajangan. Nah, ini harus sesuai. Kalau misalnya kita memposisikan misalnya produk kita untuk premium segmen, ya tentunya cara pajangnya, tempat pajangnya yaitu harus disesuaikan. Sebaliknya, kalau misalnya kita memposisikan produk kita untuk menengah ke bawah, ya tentunya tempatnya juga harus disesuaikan. Jangan sampai maksud kita adalah untuk menjual ke menengah ke bawah, tapi karena kita menjualnya misalnya di mall-mall yang mahal, orang nggak berani untuk masuk, ya orang nggak berani untuk melihatnya, terus akhirnya nggak ada yang beli juga. Nah, terus kemudian yang berikutnya, P yang berikutnya adalah packaging atau kemasan. Nah, tentunya ada berbagai macam kemasan yang bisa kita kita bikin ya sesuai dengan produknya, dan kemasan ini akan sangat menentukan juga positioning dan juga harganya. Ya, jadi misalnya kita lihat kopi misalnya. Ya, kopi ada yang kemasannya cuma sekedar dibungkus plastik ya. Ada juga yang dikemasnya begitu bagus di dalam paper bag ya, kertas yang bagus ya. Atau ada juga kayak Nescafe misalnya, yaitu dimasukkan ke dalam botol kaca ya. Nah, ini tentunya sangat menentukan positioningnya ya, harganya dan sebagainya. Dan yang terakhir yang sama pentingnya itu adalah promosi ya, promotion. Kita punya barang bagus ya, terus kemudian positioningnya juga oke, harganya menarik ya, tempatnya juga bagus, kemasannya bagus, tapi kalau misalnya nggak ada promosi, barang kita nggak akan jalan ya, customer nggak akan tahu bahwa kita punya barang yang bagus. Nah, sekali lagi promosi ini pun harus disesuaikan dengan kita punya positioning, kita punya harga, ya kita punya tempat, kita punya produk, dan kita punya kemasan. Nah, jadi ini ketika kita mempunyai satu disebutnya marketing mix ya, jadi mempunyai ramuan yang pas ya untuk 6P ini, ya itu kita bisa dibilang punya satu produk yang unggul ya. Jadi satu kesatuan di mana kita bisa menjual produk ini dengan baik. Next-nya.
Nah, lalu ada pertanyaan, produk apa yang harus dijual? Ya, seringkali kita berangkatnya dari pertanyaan ini. Tapi sebetulnya jawabannya, ya ini jawabannya sangat klasik. Ini pertanyaannya klasik, tapi jawabannya juga klasik. Jadi jawabannya adalah apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau calon konsumen. Jadi pepatah lama yang bilang bahwa jangan menjual barang yang ingin kita jual, ya, tapi jualah barang yang orang ingin beli. Ya, itu lebih tepat. Ya, dan itu kalau di dalam bahasa marketing kita melihatnya dari kebutuhan konsumen atau consumer needs. Ya, banyak riset dilakukan ya, oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melihat sebetulnya kebutuhan konsumen itu apa. Ya, nah baru dari situ mereka akan menciptakan produk yang relevan, menciptakan produk yang akan mereka jual. Dan seringkali perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan uang sampai lebih dari ratusan juta, bisa sampai miliaran, hanya untuk mengetahui sebetulnya apa produk yang harus mereka jual. Ya, contohnya misalnya Pepsodent gitu ya. Nah, Pepsodent itu selalu melakukan penelitian gitu ya, selalu melakukan riset pasar. Sesudah Pepsodent yang warna putih, Pepsodent apa lagi yang harus mereka produksi? Apa kebutuhan konsumen? Ya, sehingga akhirnya keluarlah ada Pepsodent herbal, ada Pepsodent sensitif dan sebagainya. Nah, itu hanya bisa dilakukan ya sesudah mereka mengerti kebutuhan konsumen. Berikutnya. Ketika kita bicara tentang kebutuhan, ada namanya hierarki Maslow. Hierarki Maslow ini bentuknya berupa piramid. Ya, ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua manusia gitu ya. Dan tentunya ini bertingkat. Kebutuhan yang paling rendah, yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Ya. Ini boleh disebut adalah kebutuhan primer. Jadi yang paling bawah itu yang warna ungu. Sorry sebelumnya. Ya. Ya, jadi kebutuhan primer atau kebutuhan dasar ya, kebutuhan primer. Itu termasuk di dalamnya pangan, lalu kemudian sandang, papan, ya, tapi selain itu ada juga kebutuhan untuk kehangatan, untuk istirahat ya. Nah, ini kebutuhan yang yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah, hanya sesudah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, ya baru ada kebutuhan berikutnya. Ya, kebutuhan berikutnya itu adalah safety atau keamanan. Nah, tapi keamanan dalam hal ini nggak cuma keamanan dalam arti security, ya, tapi juga keamanan dalam arti safety atau keamanan. Ya, jadi dia merasa aman. Ya, baik merasa aman dari nggak cuma dari sisi fisik ya, tapi juga keamanan dari sisi misalnya nggak dibully, ya keamanan dari sisi emosional, ya. Terus kemudian juga keselamatan, ya keselamatan termasuk di dalamnya misalnya keselamatan dalam arti tidak mengalami bahaya tinggal di satu tempat, tidak mengalami bahaya ketika mengkonsumsi satu barang dan sebagainya. Nah, sesudah 2 lapis kebutuhan ini terpenuhi, lalu meningkat ke kebutuhan yang berikutnya, yang warna kuning ya, kuning agak coklat gitu. Nah, jadi ini kebutuhan untuk dicintai, ya, untuk dicintai dan untuk mencintai, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari satu komunitas, ya. Apalagi untuk orang Indonesia itu lebih kulturnya ya budayanya itu lebih budaya sosial ya. Jadi kalau misalnya kemarin sempat lihat film Butejo gitu kan, kemana-mana pergi rame-rame. Nah itu sangat budaya Indonesia ya, harus menjadi bagian dari satu komunitas. Jadi harus memiliki relationship ya, terus kemudian juga harus memiliki teman ya. Nah, apapun sosial ekonominya, apapun gendernya, ya ini menjadi kebutuhan. Lalu sesudah ini terpenuhi, ada lagi esteem needs. Ya, esteem needs itu lebih kepada kebutuhan untuk pencapaian sesuatu, ya, pemenuhan sesuatu.
ya, bahwa kita merasa apa-apa yang kita inginkan itu sudah terpenuhi, ya. Nah, apa namanya, apakah itu diakui karena misalnya kita apa namanya gaya, ya, atau diakui karena kita udah mencapai status tertentu dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk kebutuhan untuk diakui oleh komunitasnya. Jadi nggak cuma sekedar menjadi bagian, ya, tapi udah mendapatkan pengakuan, ya, bahwa kita mencapai pencapaian tertentu. Nah, yang paling tinggi, ya, itu disebutnya aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini lebih kepada kebutuhan di mana seseorang merasa sudah memberikan kontribusi, ya, memberikan kontribusi, terus kemudian juga sudah melakukan apa namanya sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ya, apakah itu dalam bentuk karya seni, apakah itu dalam bentuk aktivitas sosial, ya, apa itukah dalam bentuk yang lain-lainnya, ya. Nah, ini adalah kebutuhan manusia secara lengkap. Tapi balik lagi, ya, bahwa kebutuhan yang di atasnya itu harus hanya bisa dipenuhi sesudah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Oke. Berikutnya. Nah, ini sekarang kita perhatikan orang lagi musim sepeda, ya, mau di mana-mana kayaknya sepeda. Ya, kalau misalnya saya lihat itu kalau di Jakarta sini, itu di Sudirman Tamrin mau hari apapun itu penuh sepeda, ya, apalagi hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, ada satu fenomena menarik, ya, di mana sepeda Brompton, ya, sepeda Brompton ini harganya nggak murah, ya, paling murah itu 45 juta, ya, bahkan ada yang dijual sampai 150 juta, dan larisnya luar biasa di Indonesia. Bahkan saya dengar beberapa toko sepeda Brompton di Eropa sana itu kehabisan stok karena diborong oleh orang Indonesia, ya, dan harganya terus naik di Indonesia. Nah, terus kemudian kita bisa tanya nih, ya, kita bisa bertanya kepada kita sendiri. Ini sebenarnya sepeda, ya, sepeda Brompton ini kebutuhan apa aja yang dipenuhi? Ya. Ternyata selain kebutuhan dasar, ya, kebutuhan untuk berolahraga, ya, terus kemudian juga mungkin karena desainnya bagus, terus kemudian konstruksinya kokoh, ya, kita juga merasa aman mengendarainya, ya. Tapi ada kebutuhan lain yang terpenuhi, ya, yaitu kebutuhan untuk self esteem, ya, karena diakui, oh ternyata si A, si B atau kita misalnya bisa beli sepeda seharga sekian, ya, seharga 45 juta atau 50 juta. Ya, ada juga kebutuhan di mana kita bisa misalnya sepeda sama-sama dengan grup Brompton yang lain. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa satu produk, ya, itu bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Ya, nggak hanya kebutuhan dasar, nggak hanya kebutuhan keamanan keselamatan, tapi juga kebutuhan untuk diakui di dalam komunitas, dan juga kebutuhan untuk diakui. Ya. Nah, ini satu contoh produk di mana kalau misalnya kita lihat harga produksinya mungkin hanya misalnya 35 juta, ya, tapi harga jualnya itu bisa sampai 45 atau bahkan 100 juta. Ya, kita lihat harga sepeda di Indonesia mungkin rata-rata ada yang 500.000 dan 700.000, ya. Tapi ini karena mereknya udah sedemikian kuat sehingga harganya bisa sangat mahal. Next-nya. Nah, jadi ketika kita ingin membuat satu produk, ya, coba kita pertimbangkan, ya, ini produk yang akan kita bikin, ya, produk yang akan kita pasarkan itu kira-kira akan memenuhi kebutuhan apa aja? Apakah hanya kebutuhan dasar aja atau kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lainnya? Jadi kalau misalnya kita lihat dalam diagram ini, diagram Venn, ya, apakah produk yang kita bikin contohnya misalnya pangan, ya. Misalnya contoh kita bikin satu produk untuk sehari-hari, ya, misalnya
es kopi misalnya. Ya. Es kopi secara produk, ya, cuma sekedar es kopi, ya, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, ya, kebutuhan fisiologis paling dasar, yaitu untuk minum. Ya. Nah, tapi terus kemudian kita pikirkan, oh gimana caranya supaya produk es kopi yang kita bikin ini, ya, itu juga bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya, apakah itu kebutuhan keamanan maupun kebutuhan psikologis. Ya. Nah, misalnya orang seringkali ragu nih, kalau misalnya beli es kopi di pinggir jalan, ya dengan kemasan yang terlalu sederhana, terus kemudian lapisannya juga tutupnya juga misalnya printing yang nggak bagus, orang kan ragu-ragu. Waduh, ini bener nggak ya? Aman nggak nih minumannya? Nah, bisa jadi terus kemudian kita pikirkan supaya orang yakin dengan produk kita, ya supaya produk kita ini bisa memenuhi kebutuhan lainnya, yaitu keamanan. Kita kemas produk kita sedemikian rupa sehingga orang yakin, oh ini kemasannya bagus, kemasannya aman, ya sehingga pasti terjamin. Nah, terus kemudian dari sisi saluran penjualannya, terus kemudian kita daftarkan PIRT, kita daftarkan BPOM, misalnya, sehingga orang yakin, oh ini pasti produk aman, ya. Ini bukan produk kaleng-kaleng, gitu kan. Nah, terus kita nggak cukup nih, nggak cuma fisiologis tapi keamanan, kita juga pengen psikologis. Ya, kita pengen es kopi kita itu menjadi sesuatu yang ngetrend misalnya. Nah, kita bikin gimana caranya supaya dari sisi marketingnya, dari sisi pemasarannya, ya kita misalnya bidik segmen-segmen tertentu, ya yang membuat es kopi kita itu menjadi tren di kalangan mereka. Jadi kayaknya kalau misalnya belum minum es kopi merek kita, itu kayaknya ketinggalan zaman gitu atau nggak ngetren. Ya. Nah, jadi apapun produknya, coba kita pertimbangkan untuk bisa juga memenuhi kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya memenuhi kebutuhan dasar, akhirnya kita akan berkompetisi dengan produk-produk sejenis gitu ya. Jadi akhirnya kita akan terjebak dengan murah-murahan harga. Ya, padahal kita punya batas minimum untuk harga. Ya, ada ongkos produksi, terus kemudian juga ada ongkos karyawan, pemasaran dan sebagainya, ya. Dan kita tentunya pengen margin. Nah, kita nggak akan lebih murah dari ongkos produksi. Ya. Nah, jadi kita harus hindari itu karena kalau kita terjebak ke price competition, istilahnya kompetisi harga, itu nggak akan pernah selesai. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi contohnya kopi, ini saya kasih visualisasi dari es teh manis. Ya. Sebelah kiri es teh manis, ya. Sebelah kanan es teh manis. Nah, tapi kalau kita lihat yang sebelah kiri tampilannya sangat sederhana, ya. Nah, kalau yang sebelah kiri orang hanya melihatnya sebagai produk untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan kita lihat, wah kemasannya juga bagus, ya. Terus kemudian juga dari sisi penempatan dan sebagainya juga kelihatan sangat sangat menggiurkan, ya. Sehingga kalau misalnya yang kiri harganya 1.500, ya, yang sebelah kanan harganya 8.500, ya, atau 7.500 atau bahkan 15.000, ya, orang juga masih mau beli, ya. Nah, jadi karena yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, ya, itu beda dari sisi pemenuhan kebutuhannya. Ya, sebelah kiri mungkin hanya satu kebutuhan dan itu pun kebutuhan yang basic, sementara yang kanan itu ada berbagai kebutuhan yang coba dipenuhi. Oke, berikutnya. Next ya. Nah, kemarin saya sempat riset. Kalau tadi di awal saya bilang kalau perusahaan-perusahaan besar itu melakukan riset sampai keluar uang ratusan juta atau bahkan miliaran untuk mengetahui produk apa yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kalau untuk skala kita, ya kita sebetulnya bisa melakukan namanya desk study. Desk study itu ya udah kita lihat aja dari Google, lihat dari internet, kira-kira
produk apa sih yang laris gitu kan. Nah, ini cuma kurang dari 5 menit ya saya bisa dapat informasi ini dari Google. Ya, jadi ada 16 produk yang laris di pasaran gitu ya, terutama di online. Ya, yang pertama adalah pakaian wanita dan pria, terus kemudian yang kedua adalah pakaian khusus muslim dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ya kira-kira kita mau jualan apa? Nah, sesudah kita tahu mau jualan apa, terus kemudian apa yang kita bisa lakukan supaya produk kita laris di pasar. Nah, tapi paling nggak kita udah mengetahui bahwa dengan informasi 16 produk ini, kita yakin ini adalah produk-produk yang dicari oleh konsumen. Ya, tapi di informasi ini, produk seperti apa yang sebetulnya disukai. Jadi misalnya, yang pertama, pakaian wanita dan pria. Ya, ini nggak disebutkan pakaian wanita seperti apa, pakaian pria seperti apa. Nah, itu yang harus kita pelajari lebih jauh. Terus kemudian yang kedua, pakaian khusus muslim. Ya, pakaian khusus muslim kan sangat luas. Ya, pakaian khusus muslim seperti apa? Ya, produk kecantikan juga. Ya, apakah itu lipstick, apakah itu eyeshadow dan sebagainya. Ya, tas wanita dan seterusnya. Nah, jadi ini akan membantu kita untuk membuka mata bahwa ini kira-kira 16 produk kategori yang laris di pasar. Tapi terus kemudian PR kita adalah membuat produk apa di dalam kategori ini ya yang cukup menarik untuk calon customer kita. Nah, gimana menentukannya? Next-nya. Nah, ini satu hal yang penting ya. Sesudah tadi kita melihat ada 16 misalnya ya. Nah, terus kemudian kita udah deh kita jualan baju muslim misalnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang membedakan baju muslim yang akan kita produksi, baju muslim yang akan kita jual dengan baju muslim yang udah ada. Nah, ada yang namanya unique selling point. Ya, unique selling point itu disingkat USP ya. Itu adalah pembeda antara produk kita dengan produk orang lain. Karena kalau misalnya produk kita sama, apalagi sama persis, ya akhirnya seperti yang tadi disampaikan bahwa akhirnya kita akan kejebak di dalam kompetisi harga, mengongkir, ya nanti kita peran apik dari produk kita. Nah, seringkali kita tergoda untuk membuat satu produk yang kayaknya bisa memenuhi kebutuhan setiap orang. Nah, padahal nggak ada satu produk pun ya yang bisa membuat semua orang senang. Ya, kalaupun misalnya dipaksakan untuk membuat semua orang senang, ya itu akhirnya produknya akan menjadi mahal. Dan sampai akhirnya nggak ada satu orang pun yang bisa membelinya. Nah, jadi kita menyadari bahwa setiap orang berbeda, ya setiap orang punya selera yang bervariasi, ya jadi jangan memaksakan untuk ya udah kita bikin produk yang semua orang senang. Lebih baik punya produk dengan 100 pembeli yang pasti, ya daripada kita memaksakan untuk memenuhi kebutuhan 1 juta orang, tapi akhirnya orang nggak deh terlalu kayak gini, nggak deh terlalu kayak gitu, ya. Nah, jadi itu hal yang penting juga dalam kita membuat sebuah produk. Berikutnya, ini adalah piramida penduduk Indonesia. Jadi sesudah kita tahu, misalnya tadi mau memproduksi busana muslim misalnya. Nah, busana muslim kita mesti tahu juga kalau lihat dari piramida penduduk Indonesia nih ya. Penduduk Indonesia kan ada 2, ada laki-laki ada perempuan. Nah, jadi busana muslim kita nih buat laki-laki atau buat perempuan ya. Oke, misalnya kita lihat, kalau laki-laki kayaknya nggak terlalu besar marketnya. Ya, kita fokus di perempuan aja deh gitu. Ya, jadi kita lihat yang warna biru. Nah, lalu kita perhatikan juga target kita ya itu untuk usia berapa? Apakah usia
15 sampai 19, 20 sampai 24, atau 15 sampai 24, atau 45 sampai 54 tahun. Nah, tentunya akan berbeda ya, selera remaja usia 15 sama 19 ya dengan usia wanita usia 45-49 pastinya sangat berbeda. Ya, nggak cuma dari sisi selera, tapi juga dari sisi kebutuhan ya akan sangat berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, terus misalnya kita menyadari, oh ternyata potensi atau peluang yang besar itu justru di usia anak-anak SMA. Ya, anak-anak SMA misalnya tadi 15 SMP SMA lah 15 sampai 19. Cuma sayangnya mereka belum punya gaji sendiri, jadi masih harus dibelikan orang tua ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan harganya, kita harus menyesuaikan desainnya. Kita lihat anak-anak seumuran ini misalnya masih sangat aktif berorganisasi, aktif olahraga, aktif berkegiatan ya. Oh, jadi mungkin yang kita ingin produksi adalah baju muslim khusus olahraga anak-anak usia 15 sampai 19 ya. Bisa aja seperti itu ya. Atau kemudian kita bikin beberapa produk line ya. Jadi misalnya untuk 15 sampai 19 tapi lengkap, ada yang untuk olahraga, ada yang untuk misalnya pergi ke undangan, ada yang untuk pergi bersama teman-teman, atau ada yang untuk di rumah misalnya. Bisa aja, tapi kita fokus di usia 15 sampai 19 misalnya. Nah, ini kalau kita melihat piramida penduduk dari sisi usia dan dari sisi gender. Dan kalau kita lihat, ya meskipun kita cuma fokus di usia 15 sampai 19, ya itu jumlahnya nggak sedikit. Ya, itu kira-kira ada 10 juta orang. Ya, 10 juta orang, ya kalau misalnya kita bisa 1% aja, ya itu kan berarti ada 100.000 target market ya, 100.000 potensial customer kita. Oke, slide berikutnya. Nah, terus kemudian kita pengen lihat juga, ya kalau tadi dari sisi gender dan dari sisi usia. Nah, ini kita melihatnya dari sisi sosial ekonominya, ya kelas sosialnya, status sosialnya. Kita misalnya pengen perhatikan, kita pengen bikin untuk kalangan elit atau kalangan affluent gitu ya. Oke, kita lihat oke juga jumlahnya ya. Itu ada 16,5 juta orang. Jadi ini dikategorikan berdasarkan monthly household expenditure. Jadi berdasarkan pengeluaran rumah tangga bulanan. Ya, jadi kalau misalnya 3 juta sampai 5 juta itu dimasukkan ke dalam upper middle. Ya, jadi menengah ke atas. Kalau 2 sampai 3 juta itu disebutnya menengah. Kalau dari 1,5 juta sampai 2 juta itu disebutnya emerging middle. Maksudnya emerging tuh ya siap-siap untuk naik ke middle. Ya. Sementara di bawah itu ada aspirant ya 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per bulan ya. Terus kemudian ada yang diklasifikasikan sebagai miskin di bawah 1 juta. Nah, kalau misalnya tadi kita balik lagi ke keinginan kita berdasarkan kebutuhan yang ada itu untuk memproduksi baju muslim untuk usia 15 sampai 19 misalnya. Nah, terus kemudian kita pengen lihat nih. Kita 15-19-nya untuk kelas menengah, menengah bawah, menengah atas, atau affluent. Ya. Nah, kita bisa lihat, kalau misalnya dari middle, misalnya menengah, ada potensi pasar sebesar 68 juta misalnya. Ya, tapi ini secara keseluruhan. Ya. Nah, nanti kita bisa hitung persentasenya, kira-kira berapa yang berusia 15-19. Mungkin jumlahnya lebih banyak, tapi kita nggak bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Beda halnya kalau kita masuk ke yang segmen lebih affluent, ya jumlah orangnya lebih sedikit, tapi kita bisa menjual lebih mahal, ya dengan merek yang kuat, ya kita bisa menjual produk baju misalnya di harga di atas 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Nah, ini juga akan menentukan 6P tadi kita di awal. Ya begitu kita tahu segmennya laki perempuan, terus kemudian di usia berapa, terus kemudian sosial ekonominya yang mana, ini akan mempengaruhi kita dalam menentukan 6P di awal tadi. Ya tentunya harga untuk
kelas menengah dan harga untuk kelas atas akan berbeda, terus kemudian komunikasinya juga akan berbeda, lalu kemudian juga positioning dan sebagainya akan berbeda. Next-nya. Nah, ini satu hal yang kita bisa lakukan, ya sesudah kita tahu tadi bahwa kita pengen masuk ke baju muslim untuk usia 15-19 tahun misalnya. Nah, dan terus kemudian kita menyadari harus ada unique selling point yang kita harus melakukan modifikasi produk. Jadi kita bisa ambil contoh yang paling laris di pasar misalnya. Coba kita perhatikan apa sih contoh yang paling laris, misalnya merek merek A atau merek B gitu. Nah, terus kemudian kita perhatikan modifikasi apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ada 3 modifikasi secara garis besar yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah modifikasi fungsi. Ya, modifikasi fungsi itu adalah balik lagi tadi, apakah fungsinya hanya sekedar untuk menutup aurat, ya, atau kita kembangkan modifikasi fungsinya menjadi untuk kegiatan olahraga, terus kemudian fungsinya untuk kegiatan pesta, fungsi misalnya santai dan sebagainya. Nah, itu modifikasi fungsi. Yang berikutnya adalah modifikasi tampilan dan gaya. Jadi kira-kira apa yang kita bisa lakukan supaya dari sisi tampilan dan gaya ya itu jadi berbeda. Ya, misalnya kita tambah elemen-elemen yang khusus anak muda misalnya. Anak muda misalnya nggak terlalu suka rendah gitu. Tapi anak muda itu lebih suka hal-hal yang kelihatan modern, misalnya warna-warna yang misalnya metalik misalnya, atau warna-warna yang kekinian ya, warna-warna pastel atau warna apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, terus kemudian dari sisi kualitas, karena misalnya kita pengen mengarah pada segmen menengah, ya kualitasnya harus dipastikan kualitas yang bagus gitu. Jahitannya bagus, bahannya bagus ya, lalu kemudian juga ketika kita kirim ya, kita punya kemasannya bagus sehingga ada unboxing experience-nya itu sesuatu yang mengesankan ya. Nah, jadi produk yang sama ya bisa dilakukan berbagai macam ya, dalam hal ini ada 3 hal modifikasi ya, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai yang berbeda. Berikutnya. Next-nya. Nah, itu tadi ketika kita pengen masuk ke dalam 16 kategori yang menurut data Google adalah kategori-kategori yang laris di pasar. Ya. Jadi ada dua macam kompetisi. Kompetisi pertama adalah Red Ocean Strategy dan yang kedua adalah Blue Ocean Strategy. Kalau kita masuk ke dalam 16 kategori tadi, yaitu masuk ke dalam kategori di mana marketnya, kompetisinya itu udah sangat banyak. Ya, kompetisinya udah sangat banyak. Tapi kompetisi yang sangat banyak bukan berarti peluang udah nggak ada. Ya, kompetisi sangat banyak, ya, tapi peluangnya itu juga mungkin masih sangat besar. Ya, terbukti dengan pembeli yang terus bertambah. Nah, tapi dan itu artinya kita masuk ke dalam Red Ocean Strategy. Ya, Red Ocean Strategy ini beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ya. Begitu kita menentukan kita pengen masuk ke Red Ocean Strategy, itu berarti kita akan masuk ke kompetisi di mana existing market itu udah mulai penuh. Ya. Kompetisinya sangat ketat. Ya. Nah, jadi untuk masuk ke sini ya kita harus bisa memiliki kemampuan untuk bisa berinovasi, ya, kemampuan untuk bisa berkreasi, sehingga kita bisa memenangkan kompetisi tersebut. Ya. Tapi di lain hal, ya, kita benar-benar bisa mengeksploitasi kebutuhan yang ada, ya, permintaan yang ada. Ketika kita tahu bahwa trennya sedang baju muslim, nggak apa-apa, meskipun kompetitornya banyak, kita tetap yakin bahwa ada ceruk di mana kita bisa menawarkan produk yang berbeda dengan yang sudah ditawarkan oleh produk lain. Nah, jadi orang harus bisa melihat produk kita begitu unggul, ya, sehingga memiliki nilai jual yang bagus.
Nah, di sisi lain, yaitu ada Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu kita yang justru menciptakan pasar, ya. Kita yang justru menciptakan pasar. Jadi apa namanya, mungkin tadi kebutuhannya nggak ada, atau kalaupun ada masih sangat sedikit ya, kompetisinya belum sangat besar ya. Kita bisa menciptakan kebutuhan itu. Jadi misalnya apa sesuatu yang unik gitu ya. Saya ingat misalnya 5-10 tahun, 5 atau 7-8 tahun yang lalu ya, itu apa namanya, bubble tea ya, itu belum seperti sekarang ya. Bubble tea itu masih hanya satu atau paling banyak 2 pemain ya. Nah, itu adalah Blue Ocean Strategy ya, Blue Ocean Market. Jadi waktu itu apa namanya, salah satu pemain masuk ke sini ya, kompetisinya masih sangat sedikit ya. Nah, tapi terus kemudian begitu melihat trennya bagus ya, kompetitor produk apa, pemain-pemain yang lain juga mulai masuk, sehingga kalau kita lihat sekarang ya, itu bubble tea ya, apa nih, boba dan sebagainya itu hampir di setiap kota punya merek sendiri ya. Nah, jadi apa, Blue Ocean Strategy pun lama-lama bisa menjadi Red Ocean Strategy. Tapi kalau misalnya kita bisa masuk pertama kali dan menciptakan sesuatu yang menarik ya, kita ada keunggulan tersendiri. Nextnya, berikutnya. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan, dari Blue Ocean ya menjadi Red Ocean. Sebelum ada COVID ya, masker ya, apa namanya, permintaan juga nggak terlalu banyak gitu kan ya, apa, jual masker ya oke lah gitu kan. Nah, jadi waktu itu masker masih menjadi Blue Ocean. Nah, tapi begitu tiba-tiba ada COVID ya, kebutuhan akan masker meningkat ya. Begitu kebutuhan meningkat ya, semua orang mencoba membuat masker ya, bervariasi maskernya, dari mulai bahannya, terus kemudian dari desainnya dan sebagainya ya. Tadi pagi saya malah baru dengar bahwa nanti masker akan diwajibkan untuk memiliki standar nasional Indonesia. Ya, nah itu untuk membatasi supaya ya masker itu berfungsi, memenuhi fungsinya sebagai masker gitu. Jadi kemarin ada apa nih, larangan menggunakan masker scuba gitu ya. Ya itu awalnya nggak ketahuan gitu kan, tapi sesudah berjalan akan menjadi ketahuan. Nah, tapi poinnya adalah ya, ya kita mesti pinter-pinter apakah kita akan masuk ke Blue Ocean ya, mana ya, sambil nunggu ya, apa sambil nunggu saya boleh tanya ya, nanti bisa dijawab lewat chat. Siapa yang udah
udah masuk ke dalam 16 kategori yang tadi? Mohon maaf atas kendala dari kami. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini slide berikutnya. Ya, tadi kita di awal bahas misalnya sesuatu yang sedang tren, ya, sepeda gitu. Nah, atau kalau misalnya tadi dari 16 1 sampai 16 kita tahu ada sesuatu yang sedang naik daun, ya. Nah, bisa jadi kita nggak perlu jualan produk tersebut, ya, tapi kita menjual produk-produk. Oh, Ibu Arniawati jual seragam sekolah ya Bu ya. Good. Nah, jadi misalnya kita tahu sedang tren sepeda, ya, tapi kita nggak cukup modal misalnya untuk jualan sepeda, ya, tuh kita perhatikan yang jual sepeda udah banyak. Nah, ini kita mulai bisa pikirkan, kira-kira yang lagi tren sepeda, ini orang naik sepeda ini perlunya apa aja sih? Ya, terus kemudian kita pikirkan, oh yaudah kita jualan helm, ya. Helm pun bisa macam-macam, ada helm buat anak-anak, helm buat orang dewasa, itu pun ada helm buat laki-laki, helm buat perempuan, ya. Terus kemudian helm buat dewasa pun ada helm buat apa MTB, ya, buat sepeda gunung, ada helm buat sepeda balap, ya, atau ada helm cuma buat apa namanya fun bike gitu kan. Nah, jadi apa kita bisa apa namanya mengeksplorasi kira-kira produk-produk pendukung apa yang bisa kita jual untuk mendukung tren yang sedang terjadi. Ya, selain helm, terus kemudian kita bisa pikirkan mungkin, wah sekarang orang naik sepeda bukan cuma naik sepeda nih, ya mereka apa namanya perlu baju juga, dan bajunya kalau bisa yang gaya gitu kan. Nah, kita bikin baju, terus kemudian sarung tangan, ya, bikin apa namanya aksesoris, ya. Nah, jadi apa ibaratnya disebutnya tuh kita riding on the momentum, ya, kita apa mengikuti arus yang ada, ya. Atau kalau misalnya kita ternyata punya kemampuan untuk bengkel, ya, dan cuci, orang biasanya hari Sabtu atau hari Minggu mereka menghabiskan waktu sepedahan, terus kemudian kotor, ya, terus kemudian mungkin apa namanya jalan yang nggak rata, ya, sehingga apa remnya apa blong, atau kemudian beberapa kendor, kita bisa buka bengkel, ya, kita bisa cuci. Jadi begitu selesai orang main sepedahan mampir ke tempat kita, dicuci, diperbaikin, ya, mereka langsung pulang, minggu depan mau pakai udah siap lagi. Atau juga seperti halnya mobil, ya, sepeda, ada yang pengen sepedanya berbeda dengan sepeda orang lain, ya. Jadi mereka pengen dicatnya tuh yang unik gitu. Misalnya warna pink, warna oranye, warna hijau, atau bahkan dikasih apa namanya ornamen-ornamen desain yang berbeda-beda gitu kan. Nah, atau misalnya kita pengen bikin event, ya, event sepeda tingkat RT atau tingkat RW, tingkat kelurahan, ya, jadi apa fun ride gitu. Atau kalau misalnya apa sekarang nggak bisa dilakukan, kita bisa lakukan misalnya virtual fun ride, ya. Orang boleh sepeda kemana aja tapi ditentukan jaraknya misalnya 20 km, ya, atau 30 km dan seterusnya. Atau yang juga ngetren misalnya kita bikin kafe komunitas, ya. Kita tahu nih misalnya, oh tiap hari di belokan sini selalu jadi mangkal orang-orang yang mau naik sepeda nih misalnya, ya. Atau di daerah sini orang biasanya istirahat, ya bisa juga kita bikin kafe komunitas, ya, kafe di mana orang bisa istirahat, ya, terus kemudian minum, makan, ya. Nah, jadi ini salah satu contoh di mana kita riding on the momentum, ya, kita melihat tren apa yang sedang terjadi, dan kita bukan menjual produk yang sedang tren, tapi kita menjual produk-produk pendukung dari produk atau tren yang sedang terjadi. Berikutnya. Nah,
yang terakhir, ya, nggak usah takut dengan produk apa yang kita ingin jual, ya. Ini ada salah satu contoh yang menurut saya bagus banget, ya, odading, ya. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu udah pernah lihat videonya dari odading Mang Oleh ini kan, ya. Odading kita tahu dari 20-30 tahun bahkan 40 tahun yang lalu, ya, zaman saya kecil pun orang udah jual odading, ya. Dan kita tahu juga kayaknya odading sama aja di mana-mana, ya kan, ya. Dan hampir setiap setiap kota punya odading. Nah, tapi minggu depan datang lagi beli lagi. Nah, impact-nya apa? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, odadingnya jadi seperti ini gitu ya, sampai Ridwan Kamil aja sempat datang. Nah, oke, mungkin sampai di sini ya. Sorry jadi kepanjangan ya, karena ternyata begitu tadi nyampaikan hal-hal yang kayaknya bagus juga buat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan. Mudah-mudahan ada beberapa poin yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan dari tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Slamet Sudijono yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali buat kita, khususnya untuk para pelaku UMKM ya Pak ya. Tadi sudah mulai dari 6P, terus juga ada target market, target usia, target penghasilan. Itu menjadikan informasi buat kita ke depannya untuk lebih siap lagi Pak ya, dan lebih efektif lagi untuk membuat produk dan mengenai pasar. Oke, mungkin kita akan lihat ya dari pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin teman-teman yang tadi sudah menyimak presentasi dari Pak Slamet, mungkin ada yang kurang, boleh langsung tanya di chat ya. Nanti saya akan lempar pertanyaannya atau saya akan persilakan teman-teman berinteraksi dengan Pak Slamet ini, karena ini kesempatan yang sangat luar biasa ya, dengan bisa bertanya dengan Pak Slamet. Ini ada Rangga Ridwan Soli ya, sudah raise hand. Ini kita akan, oke, Pak, oke, Saudara Rangga, coba kita unmute ya. Halo, Pak Rangga. Halo. Iya, halo. Oke, Bapak, silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Slamet Sujono dan para admin. Selama ini saya sudah 6 tahun untuk jualan produk saya itu kue basah. Hanya di sini saya difokuskan untuk satu macam item saja yang mungkin biar saya andalkan di sini ya. Itu namanya kue putu Belanda. Cuman saya ingin melompat lagi gitu untuk mencari ide seperti apa gitu. Tadi kan sudah dijelaskan kemasan harus bagus, semuanya penampilan harus bagus juga. Cuman saya idenya itu selalu gimana gitu. untuk mendapatkan ide tersebut, mohon Pak Slamet coba untuk sedikit diberi pencerahan. Terima kasih Pak Slamet. Oke, terima kasih ya pertanyaan Pak Rangga. Pertanyaan sangat bagus sekali Pak ya. Oke, Pak Slamet mungkin langsung dijawab saja. Oke, tadi maaf Pak Rangga, yang sekarang dijual produk kuenya apa Pak? Namanya putu Belanda. Oke, kutu Belanda itu selama ini dijualkannya putu Belanda. Oke. Selama ini dijualnya kemana Pak? Dititipkan itu di toko-toko kue ya sekitaran wilayah Bogor saja. Oke. Jadi tiap hari di drop gitu Pak ya? Ya, betul. Oke.
terus kemudian sekarang lagi mempertimbangkan untuk membuat produk baru gitu Pak ya. Membuat produk baru untuk melompat yang lebih Lebih tinggi ya. Sekarang kan ya soalnya Oke. kalau untuk offline saat ini kan di masa-masa seperti ini sangat ini ya penurunannya sangat drastis sekali. Drastis ya. Ya, ya. Oke. Saya coba share ini aja Pak ya, beberapa hal. Yang pertama, tadi kan Pak Rangga sampaikan bahwa dititipkan di toko-toko kue. Nah, Ya, betul. salah satu cara yang bisa kita lakukan ya itu titip juga ke toko kue itu. Tolong tanyakan kalau misalnya ke konsumen ya, itu tolong tanyakan kira-kira kue apa yang mereka mereka pengen beli. Ya, nah ini sebetulnya salah satu bentuk riset pasar nih Pak. Jadi misalnya ngobrol aja Pak, ngobrol santai gitu ya, kita minta penjaga tokonya ya, atau kita tanya ke penjaga tokonya, tanya biasanya nih konsumen nih kalau beli kue itu kue apa sih yang suka atau kue apa sih yang sering ditanya. Nah, itu paling nggak kita akan dapetin masukan tuh Pak. Kalau misalnya Bapak masuk ke misalnya ada 50 toko gitu Pak ya. Misalnya dari 50 toko itu meskipun cuma ada 20 atau 25 toko yang memberikan masukan, tapi kalau ada masukan yang konsisten, misalnya Pak ya, misalnya oh ini masukannya adalah bikin kue misalnya kue getuk lindri misalnya gitu ya. Oh ternyata banyak orang nih nyari ya. Atau nggak spesifik nama kuenya tapi kategori kuenya. Jadi misalnya kue-kue kering yang anak-anak bisa bawa untuk bekal sekolah misalnya. Nah, itu kan sebetulnya satu masukan berharga yang bisa Pak Rangga pertimbangkan gitu kan. Ya sehingga bisa kemudian dibuat terus kemudian ditawarkan. Itu salah satu cara untuk memahami kebutuhan pelanggan tuh Pak. Iya. Ya. Nah, terus kemudian cara kedua adalah melihat sekarang produk yang lagi tren apa sih, kue yang lagi tren tuh apa. Ya, nah, ini kalau dari sisi produk Pak ya. Jadi apa sih sebenarnya kue yang lagi tren ya. Ya, nah terus atau yang ketiga bisa jadi nggak perlu bikin produk yang baru ya, tapi ada istilahnya itu product story gitu. Jadi Bapak tadi Putu Belanda kan sesuatu yang menarik gitu Pak ya. Belum tentu semua orang tuh dengar gitu ya, atau belum tentu semua orang tahu. Bisa aja Pak Rangga mempromosikannya ya sedemikian rupa sehingga orang tuh tertarik gitu karena sejarahnya kah atau karena rasanya, karena cerita di balik kue tersebut gitu Pak. Ya. Nah tadi malam kebetulan saya lihat ini Pak, lihat TV ya, pabrik Fritole ya, pabrik Fritole keripik kentang Pak. Ya. Saya kaget juga begitu mengetahui bahwa mereka itu punya produknya nggak banyak. Ya, si Fritole itu mereka cuma punya keripik kentang ya. Nah, tapi ternyata bisnis Fritole itu miliaran dolar. Ya. Jadi saya kaget juga ternyata cuma punya satu keripik kentang ya. Itu bisnisnya tuh bisa sampai karena promo ya. Nah, terus kemudian juga mereka menciptakan satu cerita di balik produk tersebut gitu, bahwa kalau misalnya nonton bola atau misalnya lagi ngapain ya, daripada nganggur ya, daripada sambil iseng ya bisa makan keripik kentang itu. Nah, jadi kita create satu cerita di balik produk tersebut gitu, Pak. Iya. Kira-kira jadi harus ini pasar dulu ya. Bagaimana Pak? Harus lihat-lihat pasar lagi untuk tadi yang bertanya-tanya tadi. Iya. Kalau saya kemarin ini Pak, kalau saya boleh share pengalaman pribadi nih, saya jual gula aren, ya. Nah terus kemudian gula aren bubuk pertamanya. Nah terus kemudian saya coba tawarkan ke kafe-kafe, ya. Tapi ternyata nggak ada yang beli Pak gula aren bubuk saya gitu kan.
Nah, terus kemudian sambil kita tawarin, kita coba tanya, kenapa kamu nggak mau beli gula aren saya gitu kan? Oh, ternyata mereka bilang, oh saya sukanya gula aren cair. Oh, jadi saya tahu ternyata kafe-kafe itu nggak pakai gula aren bubuk, tapi pakai gula aren cair. Nah, akhirnya kita bikin gula aren cair. Dan alhamdulillah Pak, betul tuh. Jadi mereka sedikit-sedikit akhirnya beli produk gula aren cair kita. Nah, itu sebetulnya market riset yang sangat sederhana gitu Pak. Iya, iya. Mhm. Iya, terima kasih Pak Slamet. Sama-sama Pak Rangga. Oke, Pak Rangga Sukses mungkin selalu, Pak. cukup ya Pak Rangga ya. sama-sama. Iya. Pertanyaan jawaban dari Pak Slamet Iya, alhamdulillah sudah jelas ya. tercerahkan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ya. Mungkin teman-teman yang lain silakan untuk bertanya, boleh raise hand kayak Pak Rangga barusan tuh ada simbol tangan, atau langsung masuk ke chat aja. Ini sudah ada yang masuk berapa? Oke, Pak Slamet, ini ada pertanyaan untuk pemula modal sedikit, ingin memulai usaha tapi belum punya koneksi untuk usaha. Itu bagaimana caranya? Modal sedikit dan belum punya koneksi usaha. Iya, tapi ingin punya usaha gitu. Bagaimana tuh caranya untuk pemula? Oke. Kalau saya sih percaya gitu ya. Ini kombinasi antara tahu ini ya, motonya Tokopedia, mulai aja dulu. Motonya Tokopedia mulai aja dulu. Motonya Gojek, pada tahu kan ya? Pasti ada jalan. Nah, jadi kita gabungkan nih motonya Tokopedia sama motonya Gojek. Jadi mulai aja dulu, pasti ada jalan. Karena seringkali kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu nih jalannya seperti gimana. Nah, jadi meskipun kita mulai, ya kita pasti akan mentok kanan, mentok kiri lah. Ya, tapi begitu kita mentok, ya kita tahu nih harus belok kiri, harus lurus atau belok kanan, gitu kan. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan adalah ketika kita mulai sesuatu, ya kita pastikan dulu produk yang kita bikin, ya itu sesuatu yang yang kita memiliki kemampuan untuk menjualnya, ya. Dan kadang-kadang kita nggak perlu bikin, ya kita bisa menjualnya aja, ya kita ambil barang dari orang lain, ya, nah terus kemudian kita bantu jual, ya apakah itu sebagai dropshipper, ya ataukah sebagai reseller atau sebagai distributor. Nah dengan kayak gitu resikonya lebih minimal lah, ya karena kalau misalnya kita jadi reseller kan kita nggak perlu modal amat gitu, dan kita bisa menjadi reseller untuk beberapa produk sekaligus, ya. Dan kita tahu banyak produk-produk yang memang membutuhkan reseller, ya apakah resellernya produk dalam negeri atau produk luar negeri, ada banyak pilihan, ya. Saya tahu misalnya kayak Alibaba, Amazon, ya itu membuka kesempatan untuk menjadi dropshipper, ya. Jadi benar-benar kita cuma membantu memasarkannya di Indonesia. Ya, ada contoh kalau nggak salah yang dari Jawa Tengah ya, yang jualan panci, ya itu sampai miliaran sebulan jualan panci. Ya dia nggak memproduksi pancinya, ya dia hanya menentukan kira-kira apa yang laku dijual, ya terus kemudian dia ternyata panci, ya akhirnya dia cuma menjadi dropshipper, ya dia dropshipper dari Amazon, ya terus kemudian dia ya cari-cari order aja gitu. Nah jadi sekarang dengan adanya online ini, ya bisa jualan lewat Tokopedia, ya bisa jualan lewat Shopee atau marketplace, bisa juga lewat TikTok, ya orang nanti lari ke WA kita, ya kita bisa jual lewat WA, lewat sosial media. Dan kemarin saya 2 hari yang lalu ketemu seorang ibu, ya sama-sama pelaku UMKM gitu ya, produksinya banyak, ya dia bikin jamu jahe merah, ya terus kemudian juga kunyit dan sebagainya, ya tapi si ibu ini bingung gimana jualnya. Nah jadi lucu, dia bikin dulu produknya terus kemudian baru mikirin jualnya. Nah jadi
apa namanya, sebisa mungkin kita cari produk yang memang kita udah tahu bisa kita jual, ya, dan nggak harus bikin, ya kita bisa sourcing dari tempat lain, ya. Apa namanya, banyak industri-industri yang sebenarnya udah siap produknya, tinggal kita bantu jualin, sistemnya bisa sistem komisi dan sebagainya. Nah, mungkin itu salah satu ide yang bisa dicoba tuh. Jadi intinya mulai aja dulu, pasti ada jalan ya Om ya. Iya, mulai aja dulu pasti ada jalan. Insya Allah pasti ada jalan. Ya. Oke. Gampang enggak, ya. Susah juga enggak lah. Oke. Jadi mulai aja dulu ya, nanti pasti ada jalan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwan ya, Bapak Erwan. Kalau ini jasa nih Pak Slamet, untuk jasa entertainment. Kita kan saat ini masih pola pandemi kan ini ya, sudah tidak bisa dibatasi lagi. Jadi untuk mendapatkan selain online itu bagaimana Pak? Jadi cara lain untuk ketika jasa entertainment ini tidak bisa maksimal lagi seperti saat sekarang. Maksudnya jasa entertainment secara online gitu? Iya. Oh, contohnya apa waktu itu yang dilakukan ketika belum ada pandemi? Ini seperti contohnya itu kayak seperti di pengirim musik di kafe-kafe gitu contohnya. Oh, oke. Ya, itu bagaimana? Ini mungkin saya nggak bisa jawab secara spesifik gitu ya, tapi kalau misalnya kita perhatikan, itu banyak juga beberapa hal yang sedang ngetren ya. Beberapa hal yang sedang ngetren itu, misalnya kalau misalnya bisa musik ya, itu beberapa hal yang sedang ngetren adalah misalnya gimana bisa bermain gitar dalam 5 hari misalnya. Ya, jadi kita begitu kita tahu misalnya bahwa entertainment yang nggak jalan, ya, coba kita lihat sebetulnya kelebihan kita dari entertainment itu apa. Misalnya bisa main gitar, atau misalnya bisa vokal, ya, atau bisa nyanyi atau bisa main sebagainya gitu, atau mengerti tentang teknik bermusik dan sebagainya, ya. Bisa aja kita coba pasarkan gitu ya, bagaimana bisa bermain gitar dalam 1 hari gitu ya, sesuatu yang klik beats kayak gitu kan kayaknya menarik. Oke juga nih bisa main gitar dalam 1 hari gitu kan. Dan kita tahu misalnya main gitar dengan 3 kunci aja udah bisa main gitar sebetulnya kan. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa kita pertimbangkan ya. Dan ya bayarannya juga bisa nggak mahal-mahal amat gitu. Orang pikir dengan 49.000 ya Anda bisa main gitar dalam 1 hari ya. Itu kan udahlah 49.000 1 hari, oke lah ya kan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kita bisa pertimbangkan, atau kalau misalnya enggak, sekarang kan banyak juga tuh kemarin saya baru ngobrol juga di keluarga kan. Kita kan nggak bisa ketemuan dengan keluarga, ya nggak? Karena pandemi ini. Nah, terus akhirnya kita berencana untuk bikin Zoom keluarga, ya kan? Nah, tapi terus kan bosen juga gitu. Nah, bisa nggak kita bikin misalnya live entertainment? Ya, jadi misalnya ada jeda 5 menit, terus kemudian ada live entertainment, ya kita main musik di situ, ya. Terus kemudian misalnya misalnya stand up comedy di situ, kan mungkin sesuatu yang akan menarik juga. Ya, jadi pertemuan keluarganya nggak boring gitu, nggak basi. Ya, jadi coba dilihatin kira-kira hal apa yang kita bisa leverage ya, hal apa yang kita bisa lakukan dengan keterbatasan seperti ini gitu. Tadi yang saya pikiran ya mungkin 2 hal itu, tapi pasti ada banyak ide-ide lain. Nah, mungkin yang saya juga bisa sarankan adalah coba kalau misalnya tadi grup band gitu ya, misalnya ber-5 atau ber-6, ya coba duduk sama-sama terus kemudian coba brainstorming. Ya, lakukan brainstorming. Ya, jadi brainstorming itu keluarin semua ide, ya, nggak ada ide yang bagus, nggak ada ide yang jelek, ya, semua bagus, ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya dengan keterbatasan yang ada? Ya, kamu main gitar, misalnya apa yang bisa dilakukan
dengan gitar ya ketika pandemi ini ya secara online. Keluarin semua ide. Ya, ide-ide yang apa nih yang gila juga keluarin ya, yang out of the box gitu. Ya nanti mungkin dari situ kita bisa saring ya menjadi satu ide yang bisa dilakukan. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar juga selalu melakukan hal-hal seperti itu ya dalam kondisi kepepet ya. Mereka akhirnya kalau kita lihat kayak Pizza Hut ya. Pizza Hut akhirnya jual di pinggir jalan, ya enggak? Ya, atau misalnya waktu Krismon yang beberapa tahun yang lalu ya, itu beberapa produk yang nggak pernah punya saset akhirnya jual saset ya. Nah, ide-ide itu keluar dari hasil brainstorming. Ya, kira-kira gitu. Oke, mungkin jawabannya seperti itu ya. Terima kasih untuk Bapak Erwan Srewan telah bertanya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti Yusuf. Ya, pertanyaannya adalah produk saya itu rangcok atau rengginang coklat. Saat ini saya ingin penjualan ke segmen warung-warung, ingin dengan kemasan seperti cuba ya, ciki cuba itu yang kecil, cuba atau potato yang bisa dijual dengan harga 2.000. Nah, jadi ingin kemasannya bagus seperti mereka, biar menarik walau hanya 2.000 saja, tapi terkendala di biaya kemasan. Seperti itu ya. Yang memang minimal 1.000 pieces jika ingin murah. Nah, adakah lembaga yang bisa membantu untuk kemasan yang bisa dibeli dengan harga murah dengan jumlah sedikit minimal 100 pieces? Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini soal ini ya, packaging ya. Soal kemasan. Seperti itu, Ya. Pak Slamet. Bagaimana, Pak? Nah, ini itu kan ada MOQ ya, minimum order quantity, memang terkendala di minimum order quantity. Untuk pabrik-pabrik besar memang biasanya mereka belinya satu roll ya, dan satu roll itu untuk produksi sekian banyak. Nah, tapi ada dua cara. Kalau menurut saya kan jualan itu nggak cuma seminggu ya, nggak cuma sebulan, tapi juga bisa setahun ya. Apakah memungkinkan produksi selama 1 tahun misalnya. Jadi memang dimodalin dulu di awal packagingnya ya, sehingga kita pakai untuk jangka waktu yang lebih lama ya. Jadi ibaratnya kita nyetok dulu ya, nyetok kemasannya. Memang resikonya adalah kalau misalnya kita nggak terlalu cepat gitu lakunya ya, sehingga akhirnya kebuang modalnya ya kan. Nah, tapi atau cara lainnya adalah ya udah kita berani aja beli di awal ya. Nah, terus kemudian kita gencarkan pemasarannya ya, sehingga yang tadinya misalnya jualannya 100 paling nggak bisa jadi 200, jadi 300 atau jadi 500 gitu. Kalau tadinya masuk misalnya cuma ke warung-warung kecil karena kemasannya udah bagus ya, kita berani masuk ke toko-toko yang lebih besar ya, atau bahkan berani nitip misalnya di supermarket ya, karena kan kemasannya udah lebih bagus ya nggak ya, atau misalnya dengan online-nya lebih aktif. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita juga belum berani itu, ya, kita bisa menurut saya Bogor Creative Fest ini itu bisa menjadi sarana untuk memfasilitasi hal seperti itu, ya. Jadi apakah ada sesama pelaku UMKM ya yang bisa membantu membuatkan packaging dengan minimum order quantity yang lebih sedikit, ya. Jadi misalnya satu roll itu kalau perusahaan besar ya, percetakan besar, satu roll itu memang harus habis dicetak dengan satu macam ya. Tapi kalau misalnya ada UMKM percetakan ya, di mana satu roll itu bisa dipakai untuk beberapa perusahaan ya, atau beberapa merek ya, itu pasti akan sangat membantu. Nah, ini mungkin bisa jadi bisa jadi satu hal yang Bogor Creative Fest bisa lakukan untuk membantu para UMKM ya, mendapatkan harga packaging yang lebih murah karena skala industri printingnya ya disesuaikan gitu. Ya.
Tapi kira-kira itu. Jadi yang pertama, kalau saya boleh rangkum, ya, beli sekaligus banyak kemasannya untuk misalnya disimpan untuk selama 1 tahun, ya. Tapi memang perlu modal di awal besar, gitu. Yang kedua, ya beli sekali banyak, tapi terus kemudian karena kemasannya udah bagus, ya pemasarannya kita bikin lebih gencar. Pemasaran dan distribusinya kita bikin lebih gencar. Nggak cuma masuk ke warung kecil, ya, tapi udah berani masuk ke toko besar, atau bahkan masuk ke misalnya supermarket di daerah gitu. Ya. Yang ketiga, ya kita dealnya bukan dengan perusahaan printing yang besar, tapi sesama UMKM, ya, yang bisa kira-kira membantu untuk memproduksi kemasan dalam jumlah yang lebih sedikit. Kira-kira itu. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Terima kasih untuk Ibu Yanti Yusuf ya. Pertanyaannya bagus sekali ya soal packaging dan soal kemasan. Jadi yang seperti dijelaskan tadi oleh Ibu Pintaning ya, selaku direktur dari Bogor Creative Fest. Memang Bogor Creative Fest ini tujuannya adalah membantu seperti itu, membantu packaging, promosi, dan lain-lainnya. Jadi kan kita di sini dapat membantu UMKM-UMKM yang memang kesulitan untuk membuat kemasan atau promosi ya, khususnya yang seperti kita lihat di YouTube channel kami di Bogor Creative Fest itu ada kita liputan ke beberapa UMKM sehingga mereka di-up sehingga masyarakat luas bisa menyaksikannya seperti itu. Nah, ini sudah ada 3 pertanyaan ya satu sesi ini. Kita lanjut ke sesi yang kedua nih, ada 3 pertanyaan lagi. Boleh teman-teman yang belum. Selanjutnya adalah dari Ibu Nur Sri Ubaya, ya, Ibu Astri ya. Saya Astri, produk rendang daging sapi dalam kemasan pouch dengan sistem pre-order. Mau minta saran tentang strategi penjualan dan pricing. Saya pernah riset ke konsumen dan alhamdulillah mereka suka rasanya. Namun saat pandemi ini, merek biasanya mereka prefer makanan yang lain yang harganya lebih terjangkau. Karena daging sapi secara harga bahan baku cukup tinggi ya. Saya coba siasati dengan menjual variasi lain, misalnya rendang kentang mini atau bumbu rendangnya saja. Tapi masih terbatas penjualannya. Apakah ada saran lain, Pak Slamet? Seperti itu. Waduh, ini dengarnya langsung lapar ya. Kebayang rendang sapi. Ya. Iya, ini produknya menurut saya apalagi rendang gitu ya. Makanan mungkin salah satu yang impact-nya terkena cukup ini ya, besar ya, karena sekarang banyak yang WFH ya, terus kemudian juga akhirnya ibu-ibu juga masak sendiri di rumah gitu, orang jarang bepergian. Nah, biasanya kalau saya sih ketika saya mau pergian keluar negeri biasanya ya kita beli rendang kayak gitu untuk bisa dimakan sama-sama pas lagi liburan gitu, dan cuma lagi situasi seperti ini pastinya berubah gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana supaya penjualan tetap bisa kita tingkatkan gitu ya. Variasi produk apa yang kita bisa lakukan gitu. Betul ya? Iya, seperti itu Pak. Jadi ya, variasi yang lain. Iya. Ketika kita ingin meningkatkan penjualan, itu sebetulnya kan ada 2 cara. Yang pertama adalah meningkatkan distribusinya, ya, terus distribusi dan marketingnya, ya. Jadi distribusi dalam arti kalau tadi penjualannya hanya satu saluran, ya ini kita bisa tingkatkan ke yang lain. Kita bisa coba misalnya melalui online, ya. Terus kemudian kita bisa juga melakukan pendekatan misalnya B2B, ya, B2B misalnya mungkin situasi seperti ini memang nggak terlalu pas gitu ya, tapi misalnya B2B itu adalah misalnya kerjasama dengan travel agent umroh misalnya, ya, orang kan tahu ketika orang umroh mungkin kangen masakan Indonesia, atau travel agent ya ketika orang mau pergi ya bisa bisa beli makanan dan sebagainya. Cuma memang situasi seperti ini kan sedang nggak bisa dilakukan gitu. Nah, tapi bisa juga saluran distribusi lainnya yang belum pernah kita coba ya. Balik lagi, saya sebetulnya cukup kagum sih dengan beberapa supermarket yang sangat terbuka bagi para UMKM.
ya. Kalau saya boleh sebut nama, salah satunya itu adalah Transmart. Ya. Transmart itu sebenarnya sangat terbuka dengan UMKM, ya, dan saya yakin yang lain juga mungkin terbuka lah. Dan mereka ibaratnya memberi ruang kepada UMKM untuk menjual produknya. Memang punya syarat yang sangat ketat gitu ya, aturan yang sangat ketat ya. Saya sendiri punya produk kemarin belum lulus gitu ya, tapi terus terang saya ngerasa senang dapat masukan dari mereka harus seperti ini seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa explore salurannya. Nah, saluran sendiri itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah namanya general trade ya, jadi general trade itu masuk ke pasar-pasar tradisional ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah modern trade. Yang modern trade itu masuk ke supermarket. Nah, supermarket ini pun itu kita kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah modern trade national chain ya, jadi seperti Alfamart, Indomart ya, terus kemudian Carrefour dan sebagainya, itu adalah chain-chain yang besar. Nah, masuk ke sana memang berat ya, syaratnya itu sangat nggak mudah gitu. Tapi begitu kita berhasil masuk ke sana, ya, itu kita mempunyai kesempatan untuk mendistribusikan produk kita ke seluruh Indonesia. Ya, yang kedua adalah namanya modern trade independent. Modern trade independent itu adalah supermarket yang biasanya per kota. Ya, mungkin kalau di Bogor kita tahu ada misalnya mungkin Ngesti, ya, terus kemudian misalnya ada apa lagi gitu ya. Atau ada juga kayak misalnya Yogia Supermarket ya. Nah, itu sebetulnya bukan secara nasional tapi hanya ada di beberapa kota. Ya kita bisa coba masuk seperti itu. Atau misalnya juga masuk ke Ahad Mart ya, masuk ke Rejeki ya, supermarket seperti itu sebetulnya sangat terbuka juga terhadap produk-produk UMKM. Ya, meskipun kadang-kadang mereka meminta biaya tapi bervariasi ya, ada yang gratis ya, ada yang sebenarnya cuma dengan 300.000 produk kita udah bisa masuk gitu, dan itu cuma sekali bayarnya 300.000 ya, selama produk kita laku ya produk kita bisa dijual di sana ya. Nah, itu untuk saluran offline. Yang berikutnya adalah saluran online ya, jadi kita bisa lebih agresif masuk ke saluran online. Nah, tapi terus kemudian selain distribusi dan marketing yang berikut tadi mungkin di situasi seperti ini buat kita pengen produk-produk yang tahan lama ya, produk yang tahan lama sehingga kalaupun misalnya belum laku dalam waktu 1-2 hari kita nggak akan tekor dari sisi stok ya. Nah, jadi bisa dipertimbangkan kira-kira produk yang bisa tahan lama 1 bulan atau bahkan 2 bulan itu kira-kira apa ya. Tadi misalnya keripik kentang misalnya ya, atau keripik balado, atau misalnya dendeng ya, dendeng mungkin lebih tahan lama gitu kan. Nah, itu kita bisa pertimbangkan juga ya. Atau dari sisi proses produksinya, misalnya rendang, tetap rendang tapi kita pengen lebih tahan lama ya, mungkin kita rendangnya pengemasannya pakai vakum ya, atau pengemasannya dalam bentuk kaleng dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mengerti dulu sebenarnya problem utama kita apa. Problem utama kita apakah karena kita pengen naikin jualan, tapi problem utamanya apa? Apakah problem utamanya distribusi kita yang masih kecil, ya, atau pemasaran yang belum agresif, ya, atau karena kita pengen varian lain, ya. Nah, itu yang kita harus bisa mengerti dulu sebenarnya masalah utama kita apa. Kalau ternyata masalah utamanya adalah kita ketakutan produk kita, atau kita khawatir produk kita akan kadaluarsa sebelum dalam waktu singkat, ya mungkin kita bisa pikirkan cara pengemasannya atau produk lain yang bisa lebih tahan lama. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Asri ya, Sri Ubaya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Kita lanjut nih Pak nih, pertanyaan ini banyak sekali ya, sangat partisipasi sekali teman-teman kita. Yang selanjutnya ada dari Bapak Andi Yulman. Saat ini saya jualan jamu kunyit asam, beras kencur, berlokasi di Bogor.
apakah harus daftar ke BPOM atau daftar ke sertifikasi halal? Bagaimana caranya agar bisa dapat hak paten? Sementara saya jualan jamu kemasan dengan 330 ml, mili ya. Tapi masih terbatas hanya jualan ke teman-teman dekat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya agar bisa ekspansi keluar Bogor atau ke Jakarta misalnya? Halo, tes. Putus-putus, Pak ya? Iya, pertanyaannya apa? Hak paten, terus kemudian? Jadi pertanyaan itu, apakah harus daftar ke BPOM atau daftar ke sertifikasi halal? Bagaimana cara bisa dapat hak paten? Kemudian itu, bagaimana langkah untuk dapat bisa ekspansi ke luar Bogor? Itu dari jualan jamu kunyit, asam, dan beras kencur. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama hak paten, terus kemudian BPOM. Iya, Pak. Ya. Iya, tadi agak putus-putus soalnya. Ya, maaf. Betul ya? Koneksinya, ya. Oke. Saya jawab satu dulu ya. Satu dulu ya. Yang hak paten, ya, khusus ya. Tapi ini juga sekarang dibiasakan. Nah, sekarang pun banyak pengusaha atau pelaku-pelaku usaha yang memberikan jasa untuk mengurus hak paten, ya, dan cari pembantu pengurusan hak paten gitu. Nah, saya baru aja 2 bulan yang lalu itu mengurus hak paten untuk produk saya gitu ya. Nah, itu ternyata prosesnya cukup simpel, ya, cukup sederhana gitu. Termasuk saya mendaftarkan merek tuh agensi gitu. Jadi kalau misalnya memang kita pengen patenkan ya lebih baik kita patenkan gitu ya. Tapi ya dengan paten itu mereka akan ngecek apakah udah ada yang punya atau belum sebelumnya gitu kan. Oke, terus kemudian yang kedua mengenai sertifikasi halal ya, dan juga untuk bagaimana cara untuk ekspansi keluar Bogor. Karena kan ini Pak Andi ini berjualannya masih di lokasi Bogor. Ya. Oke. Ekspansi keluar Bogor. Nah, ini sebetulnya nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya nih. Ekspansi keluar Bogor itu bisa dilakukan bermacam-macam. Ya. Salah satunya itu bisa dengan menggunakan rekrut reseller atau dropshipper. Bisa mencari reseller di kota lain, ya. Dan reseller itu pun kita bisa lakukan sedemikian rupa sehingga bagi mereka modalnya kecil, ya. Jadi mereka hanya berfungsi sebagai dropshipper. Gimana caranya? Ya, jadi kalau misalnya dilakukan secara manual, ya, kita bisa umumkan misalnya di Facebook kita atau di Instagram kita, ya, atau lewat WA dan sebagainya, ya. Terus kemudian kita minta bagi Anda atau masuk ke dalam forum UMKM, yaitu banyak sekali di Facebook, ya, ada forum UMKM ya dari berbagai kota, ya, dari berbagai bidang usaha. Ya, kita bisa lempar ke mereka siapa yang ingin menjadi reseller produk kita, ya. Nah, nanti kalau misalnya memang produknya menarik buat mereka, ya mereka akan mendaftar menjadi reseller, ya. Alternatif lainnya adalah menjadi dropshipper. Menjadi dropshipper itu bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi.
Nah, kalau mengenai teknologi memang perlu platform, ya perlu platform yang perlu dibikin dulu. Ya, yang saya tahu itu ada Tada, mereka bikin platform untuk dropshipper. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan manual pun bisa. Melakukan manual gimana? Jadi reseller tadi, ya itu kita minta untuk mempromosikan produknya, ya. Tapi seluruh produk yang dibeli, ya itu nanti akan difulfill, ya akan dikirim barangnya itu dari kita. Ya, jadi misalnya saya buka dropship, ya, terus kemudian saya punya dropshipper di Bandung, Semarang dan sebagainya. Nah, terus kemudian ternyata dari situ ada pembeli, ya. Nah, pembelinya barangnya bukan dikirim dari Semarang, bukan dikirim dari tempat lainnya, tapi langsung dikirim dari tempat saya. Ya, nah si dropshippernya ya itu hanya menerima persentase, misalnya 10% atau 15%, gitu. Ya, bedanya dengan reseller adalah kalau reseller beli putus ke kita. Ya, jadi misalnya, oke, saya mau bantuin jualan produk kamu di Semarang misalnya. Ya udah, kita jual ke dia misalnya harusnya harganya 2 juta atau 1 juta, kita kasih diskon 20% misalnya. Jadi cuma 800.000. Ya, nah nanti dia akan membantu jualkan di kotanya. Nah, tentunya kita harus support mereka, ya supportnya dalam bentuk promosi, ya supportnya dalam bentuk menyediakan visual-visual buat mereka jualan, ya, untuk mereka taruh di Facebooknya, di IG-nya dan sebagainya. Nah memang hal seperti ini lebih gampang diucapkan daripada dilakukan gitu ya. Jadi memang harus membangun kedekatan dengan para reseller sehingga reseller ini tertarik untuk menjual ya dan secara terus-menerus gitu. Nah, tadi ada pertanyaan kan sebelumnya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, modal sedikit, ya terus kemudian nggak punya itu, network. Nah, tapi itu sekarang kita lihat nih, ada di sisi lain ada pelaku usaha yang ingin menjual barangnya di kota lain. Nah, bisa jadi itu bisa dipertemukan gitu kalau misalnya ternyata ada di lain kota. Nah, yang satu lagi adalah lewat marketplace. Ya, lewat marketplace. Nah, marketplace ini ya tadi misalnya Tokopedia atau Shopee. Jadi kalau saya lihat ya, ini kalau saya boleh share lagi cerita tentang produk saya, itu saya jualan di marketplace ya. Ternyata tanpa disadari itu pembelinya udah dari seluruh Indonesia. Ya, saya jualan gula aren ya, tapi pembelinya udah dari Pangkal Pinang ya, Aceh, Padang, terus kemudian Sulawesi dan sebagainya, bahkan udah sampai ke Arab Saudi dan Singapura. Ya, nah, tapi memang untuk untuk bisa masuk ke marketplace, bikinnya gampang. Ya, untuk bisa berjualan di marketplace itu mudah sekali. Ya, tapi memang harus rajin untuk promosikan di dalam marketplace itu. Gitu. Ya, dan juga harus rajin promosikan secara online, apakah di sosial media kita, ya, atau lewat WhatsApp dan sebagainya. Ya, syukur-syukur kalau misalnya kita bisa punya endorser, ya. Nah, tapi itu kan perlu uang yang nggak kecil juga. Ya. Tapi kira-kira 3 hal itulah kalau misalnya kita pengen lakukan, ya, bisa dilakukan secara online, masuk ke marketplace, ya, atau kita minta orang buka lowongan untuk reseller, atau buka lowongan untuk dropshipper. Oke, seperti itu ya, Pak Slamet ya. Yes. Pertanyaan dari tadi Bapak Andi Ulman. Oke Pak, kita punya waktu 12 menit lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dari Ibu Helmawati. Helmawati dari Padang, izin bertanya dan sharing. Saya jual kuliner. Saat pandemi saya putar otak bagaimana omset bisa bertahan. Saya putuskan untuk menaikkan harga, perbarui kemasan dan promosi online, serta menambah usaha dari siap udap saja menjadi frozen juga. Alhamdulillah omset saya naik. Nah, wah, luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana merekrut karyawan yang jujur dan punya semangat kerja serta menguasai IT? Nah, itu pertanyaan bagus nih. Mohon pencerahannya. Iya. Yeah. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ya, buka lowongan kerja di OLX
itu responsnya luar biasa. Ya, jadi Ibu bisa coba buka OLX, ya. Nah, terus kemudian bikin lowongan kerja di OLX, ya. Nah, untuk Ibu itu kan tadi spesifikasinya adalah untuk digital marketing, ya, untuk bisa jualan online. Nah, jadi tolong dijelaskan juga di lowongan kerja itu bahwa yang dicari adalah orang yang pernah melakukan digital marketing, ya, online marketing, ya. Nah, pengalaman saya itu tiap kali kita buka lowongan pagi hari, itu dalam satu hari kita bisa terima 20 sampai 30 lowongan, ya, 20 sampai 30 pelamar, gitu. Nah, situasi seperti ini itu banyak sekali orang yang sedang mencari pekerjaan, ya. Banyak pelamar-pelamar itu tadinya bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, terus kemudian karena situasi seperti ini akhirnya dirumahkan atau bahkan di PHK, sehingga akhirnya mereka tidak mempunyai pekerjaan dan sebetulnya mereka mempunyai kualifikasi yang bagus, ya. Nah, itu bisa kita coba melalui OLX. Nanti kita pelajarin, kita berikan kualifikasi yang kita inginkan, terus kemudian minta mereka untuk memberikan resume atau kurikulum vitae-nya. Ya, nah, nanti dari situ kita bisa mendapatkan orang-orang dengan kualitas terbaik, ya, kualitas yang baik. Dan yang sebenarnya cukup menyedihkan juga, ini kebetulan saya baru rekrut lagi satu orang untuk pekerjaan finance, ya. Jadi ketika ditanya gaji kamu terakhir berapa, terus dia menyebutkan satu angka gitu kan, ya. Tapi terus dia bilang, kalau sekarang Pak, berapapun gajinya asal saya bisa kerja, ya, itu akan saya terima, gitu. Ya, maksudnya sangat menyedihkan memang situasi seperti ini, ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita niatkan juga untuk memberi mereka kesempatan bekerja di tempat kita, ya mungkin jadi, ya insya Allah jadi jadi positif juga gitu, jadi ibadah juga gitu kan. Tapi banyak orang-orang bagus di luar sana, ya, yang karena kondisi seperti ini akhirnya mereka tidak bekerja, ya. Yang kita bisa lakukan adalah yaitu tadi, coba lowongan kerja melalui OLX, ya. Ya tentunya kejujuran agak susah dinilainya kalau misalnya baru di awal, ya. Tapi kan kita bisa melakukan masa percobaan, ya, misalnya 1 bulan, ya, atau 2 bulan. Ya, jadi misalnya untuk 1 bulan atau 2 bulan pertama gajinya 75% dulu, ya. Tapi kalau nanti udah kelihatan performance-nya, terus kemudian kita lihat, oh ini anaknya rajin, atau kelihatan jujur, mau bekerja keras, ya, baru kita kasih gaji full sesudah 1 bulan, ya, atau sesudah 2 bulan. Atau bisa juga modelnya insentif bonus, ya. Jadi gaji pokoknya, misalnya gaji pokoknya hanya kecil aja, ya. Tapi setiap kali dia berhasil melakukan penjualan, ya kita kasih insentif, ya. Jadi misalnya kita jualan satu produk, gitu. Tiap kali dia jualan satu, ya, atau jualan misalnya seharga 100.000, ya, dia misalnya dapat 3%, ya. Jadi dia dapat 3.000. Makin banyak dia jualan, ya, makin banyak insentif yang dia dapat. Ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ya, apalagi ini kan untuk online. Ya, jadi itu akan memacu mereka juga untuk mencari cara supaya jualannya lebih banyak. Ya. Kira-kira itu yang salah satu yang bisa dilakukan. Ini sebetulnya perusahaan besar pun melakukan hal seperti ini untuk sales team-nya, ya. Jadi namanya sales incentive. Ya, jadi mereka memberikan gaji pokok, ya. Terus kemudian juga ada sales incentive, dan makin besar jualan yang dilakukan, semakin besar sales incentive yang bisa dia dapat, semakin banyak uang yang dia bisa bawa pulang. Kira-kira gitu ya, seperti itu, Ibu. Pak Slamet, oke. Tapi luar biasa ini idenya, beralih ke menjual frozen food segala macam. Itu menurut saya satu inovasi yang luar biasa tuh. Ya, dia sangat inovatif sekali. Jadi dia beralih ya untuk responsif, bisa survive. Iya. Terima kasih Ibu Helmawati sudah bertanya ya, dan kita sudah terasa sudah hampir 2 jam webinar ini berjalan.
Jadi mungkin untuk sesi pertanyaan kami tutup, tapi jangan khawatir, kita akan mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dilontarkan, bisa dikirim di grup webinar kami, dan juga nanti bisa ditanyakan di Instagram maupun di Facebook atau di YouTube. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Slamet Sudijono, ya, selaku narasumber sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, memberikan pencerahan dan juga tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Sama-sama, terima kasih juga buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih untuk Bogor Creative Fest. Ya, menurut saya ini satu inisiatif yang luar biasa, ya, apalagi bisa mempertemukan kita pelaku UMKM, ya, mana tahu dari sini kita bisa, oh ternyata Bapak ini punya bisnis ini dan kebetulan saya perlu, ya, terus kemudian Ibu ini punya usaha ini, saya bisa jual ke Ibu ini, ya. Menurut saya di situasi seperti ini memang UMKM harus harus bersatu gitu ya, karena bisa jadi kesempatan justru ada di antara kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi sharing yang disampaikan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, tapi kita semua sebagai UMKM tetap semangat. Iya, oke. Dan juga saya tidak lupa ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama webinar kami, mulai dari Jakarta, Jogja, Jayapura, Tangerang, Denpasar, Padang, Bandung, Jambi, Depok. Itu sangat luar biasa sekali, berbagai daerah dan luar ekspektasi kami sebagai penyelenggara webinar. Dan ini menjadikan semangat kami ke depannya untuk membuat webinar selanjutnya atau kita lebih rutinitas lagi ya webinar ini, karena banyak sekali yang ingin bergabung sama kita ya, bisa sharing lagi dengan, mungkin kita bisa ketemu lagi dengan Pak Slamet ke depannya ya Pak ya. Oke, dan untuk para peserta yang mungkin baru masuk atau tertinggal dari materinya, jangan khawatir, kita akan upload webinar ini di channel YouTube kita di Bogor Creative Fest ya, YouTube, cari aja di YouTube Bogor Creative Fest. Nanti kita akan upload webinar ini dari awal sampai akhir, dan mungkin ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan di komentar. Dan juga jangan lupa kunjungi kami di Instagram Bogor Creative Fest dan juga Facebook Bogor Creative Fest. Dan mungkin teman-teman ingin melihat contoh-contoh produk UMKM dari Bogor, teman-teman bisa kunjungi di website www.bogorcreativefest.com. Di situ ada produk-produk UMKM di Kota Bogor yang bisa teman-teman lihat, mungkin jadi referensi, atau mungkin teman-teman ingin bergabung bersama kami di Bogor Creative Fest, itu boleh, silakan, sangat boleh. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang masih stay pada saat ini ya, untuk mendengarkan materi kami. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan adakan sesi foto bersama dahulu ya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya sebentar saja, karena kita akan dokumentasi sebentar untuk nanti di-share ke Facebook atau di media lain. Oke, mungkin teman-teman. Oke, wah ini ramai sekali ya, kelihatan nih muka-mukanya baru ramai sekali. Oke. Bentar ya, saya atur dulu. Oke, ini ada dua bagian karena ini banyak sekali anggota. Jadi kita bagi dua sesi ya, di 2 kali foto. Oke ya, saya hitung ya, 3. Lalu teman-teman boleh gaya ya, boleh gaya bebas silakan, boleh jempolnya diajukan atau terserah, itu gaya bebas. Oke ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Oke, sekali lagi ya, ini ada 2 slide saking banyaknya. Ini slide yang kedua. Oke. Oke, slide kedua, silakan. Bergaya ya, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah ya.
Oke, untuk itu saya mewakili Bogor Creative Fest, Dwiki Wandana, meminta sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan teknis maupun salah-salah kata dari saya, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk absen ya, yang di grup webinar, karena absen itu penting untuk teman-teman dapat sertifikat. Dan sertifikat kita akan kirim sesegera mungkin. Ini di sebelah saya sudah ada tim yang menyiapkan sertifikatnya, jadi jangan khawatir sertifikatnya tidak ada. Dan jangan lupa absen ya. Oke, untuk itu sampai jumpa di lain kesempatan dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di webinar selanjutnya. Tunggu saya informasinya, jangan lupa terus follow Bogor Creative Fest di web IG, Instagram, dan YouTube. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jam loro ya. Satu. Tapi lo. Iya wes, santai lu. Satu ya. Satu. Ya wes, yo assalamualaikum. Ya. Apa sih? Ayah mana sih? Ayah lihat ondel-ondel. Gue akhir.